Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang SPSS, BEP, dan forecasting. Dengan saya Tri Kurniati. Dengan NIM 64207159. Langkah-langkah uji validitas produk momen dengan SPSS. Yang pertama, persiapkan tabulasi data angket yang ingin diuji validitas. Di bagian pojok kiri bawah program pada bagian name, tuliskan item 1 sampai 7. Lalu tuliskan skor total. Pada desimal ubah semua menjadi angka 0. Untuk bagian measure, pilih scale, abaikan saja untuk pilihan yang lainnya. Selanjutnya, klik data view. Di bagian pojok kiri bawah, dan masukkan skor angketnya. Bisa dilakukan cara copy paste dan tabulasi data angket yang sudah dipersiapkan tadi. Selanjutnya, pilih Analyze. Kemudian pilih Correlate. Klik Bivariate. Masukkan pada semuanya item 1 sampai 7. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul output hasilnya. Tinggal diinterpretasikan hasil tersebut agar menjadi jelas dan mudah dipahami. Saya Tasa Mandasari dengan NIM 64207051. Setelah memahami teori dan dasar pengambilan keputusan dalam uji realitas, selanjutnya masuk ke bagian praktek, yakni cara melakukan uji realitas alpha dengan SPSS. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan di antaranya, pertama, kita membuka analyze, lalu scale, lalu reality analyze. Muncul kotak dialog baru dengan nama reality, kemudian masukkan semua variabel item 1 sampai dengan item 7 di kotak item, kemudian pada bagian model pilih alpha. Lalu klik static. Langkah selanjutnya adalah klik static, maka muncul kotak dialog reality analysis static, kemudian pada descriptor klik scale type item delete, lalu klik continue. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan output SPS dan selanjutnya tinggal interpretasikan atau ditafsirkan saja. Yang pertama, tabel output pertama. Lalu output kedua. Yang terakhir output ketiga. Anissa Usatuna Sarma dengan NIM 64207007. Suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 10 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 20.000 per unit. Berapakah perusahaan harus memproduksinya agar tidak mengalami kerugian jika setiap produk dijual dengan harga 25.000?
Hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 3.000 unit. Pertama kita buka aplikasi POMCME dahulu. Kita klik modul. Lalu kita klik break even. New break even analyze. Titelnya kita tulis perusahaan 1. Lalu klik OK. Nah, ini bisa disesuaikan dengan soalnya. Kita masukkan angkanya. Sudah kita klik solve. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam penentuan optimasi biaya metode BP ada 2 solusi. Yang pertama ada cost volume analyze, yang kedua graphic analyze. Ini grafiknya. Ini dia grafiknya. Lalu kita masukin angkanya sesuai soal, yaitu 3.000 unit. Kita klik solve. Nah, dari hasil perhitungan tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa BEP terjadi saat produksi 2.000 unit dengan biaya 50 juta rupiah. Dan jika perusahaan memproduksi 3.000 unit, maka total biaya yang dikeluarkan sebesar 70 juta rupiah dengan penerimaan sebesar 75 juta rupiah, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan bersih 5 juta ribu rupiah. Perkenalkan, nama saya Kisha Livia Palansika dengan NIM 64207531. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting. Oke, di sini ada soal untuk periodenya dari Januari sampai Desember. Ini ada pada PT Jaya Abadi yang ingin memprediksi permintaan pada tahun 2017. Sedangkan data ini adalah data tahun 2016. Selanjutnya kita akan membuka POMQM. Oke, selanjutnya di sini kita buka menggunakan forecasting, lalu time series analysis. Untuk titelnya kita ganti menggunakan PT Jaya Abadi. Untuk number of past periodnya kita kan 12 ya, karena 12 bulan. Ini kita menggunakan bulan Januari sampai Desember. Oke. Nah, di sini kita masukkan datanya. Itu 230, terus 41, 23, 452, 4, 35, yang kedua 198, 277, 187, 403, dan 500.
Kalau kita akan menggunakan metodenya, di sini ada berbagai macam metode. Kita menggunakan moving average. Lalu kita menggunakan rata-ratanya 3. Kita klik solve. Nah, di tulisan sini terdapat ada forecasting ratio, total of error analysis, error as function of n, control, tracking sinyal, dan grade. Nah, untuk next forecastingnya, untuk next periodnya di sini bisa terlihat 363,33. Nah, di sini terlihat perkiraan permintaan pada next periodnya. Ini adalah hasil solution untuk forecasting menggunakan time series analysis, namun menggunakan metode moving average. Lalu kalau kita akan menggunakan metode yang lain, seperti night method, nah di sini kita klik solve. Dapat data next periodnya adalah 500. Nah, ketika kita menggunakan metode 2 ini akan menghasilkan hasil yang berbeda, karena untuk yang satunya lagi, untuk metode sebelumnya, itu kita menggunakan rata-rata per 3 bulan. Jadi itu adalah hasil dari perkiraan pada tahun selanjutnya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.